Halo Indonesia, Alhamdulillah saya baru aja dapat paket dan hari ini mau unboxing paket ini. Ini kiriman dari sahabat para musisi di Indonesia, juga sahabat saya, Bapak Jan Juhana. Ya, Bapak Jan Juhana mengirimkan kepada saya sebuah paket. Ya, bisa ditebak sih karena beberapa waktu lalu kita lihat di media sosialnya Pak Jan itu sejumlah artis megang buku seperti ini, buku yang ditulis untuk menceritakan tentang pengalaman Pak Jan Juhana sebagai A&R perusahaan rekaman terbesar yang ada di Indonesia, yaitu Sony Music Entertainment, dan Pak Jan juga pernah berada di perusahaan rekaman lainnya. Lalu lahirlah sebuah buku yang ditulis oleh wartawan Kompas Frans Sartono dengan tajuk Di Balik Bintang, Bapak Jan Juhana. Oke, ini keren ya. Kita buka guys. Penasaran. Di Balik Bintang, emang banyak bintang yang lahir dari tangan dingin Pak Jan Juhana. Begitu biasa istilah yang kita berikan untuk mendeskripsikan sosok yang sering melahirkan orang-orang yang sukses atau kingmaker ya. Biasanya kingmaker itu disebut orang yang bertangan dingin. Ya, bertangan dingin artinya dengan sentuhan pikiran, ide, gagasan, dan hatinya berhasil memilih orang-orang yang potensial, pemilik bakat untuk dikenal oleh publik. Kemudian akhirnya menjadi terkenal. From zero to hero. Itulah salah satu keahlian Pak Jan Juhana. Tentu saja bukan hanya itu, banyak kalian beliau. Namun nama-nama besar yang berhasil muncul dari tangan dingin Pak Jan Juhana itu adalah Dewa 19. Ini ada di cover album ya, langsung ditulis. Club Project, Sheila on Seven, Padi, Ratu, Maya Estianty dan kawan-kawan, Gigi, Coklat, Superman is Dead from Bali, Yufi and the Nuno. Ya, Yofi Widianto punya Kahitna, tapi Kahitna itu lahir dari tangan siapa gitu, mungkin langsung dari Yofi, tapi Yofi and Nuno itu lahir dari tangan Pak Jan. Audi itu apa lagunya? Single pertama itu Menangis Semalam. Sekarang Audi udah nggak nangis karena udah ada Iko Uwais. Lalu kemudian istri aku ketawa. Kenapa Mi ketawa? Lalu ada The Chanchuters, Rolling Stone-nya Indonesia. Katanya sih gayanya si Tria itu kayak Mick Jagger. Kalau suaranya enggak. The Chanchuters, almarhum Glenn Fredly, Gita Gutawa. Tasya, penyanyi cilik ya. Rio Febrian, wow. Fagetos dulu sempat populer, lalu nama Fagetos menghilang. Meskipun Fagetos menghilang, Pak Jan Juhana tetap berdiri kokoh. Lalu ada Hijau Daun, pernah dengar dia Hijau Daun ya? Dan yang keren nih, Bondan and Fade to Black. Itulah nama-nama yang lahir dari tangan Pak Jan Juhana. Saya akan baca buku ini Pak Jan, terima kasih udah kirim ke saya. Ini nice book. Cuman saya penasaran aja, pengen lihat. Oke, ini covernya segini, oke. Jadi ada soft cover, ya soft covernya nih bagus ya untuk melindungi hard covernya nih. Lalu sama ini ada buat pembatas buku, pembatas bacaan. Oke, nih asli guys, teruntuk Pro Budi Aceh, teruntuk Bro Budi Aceh. Thank you Pak ya. Dari Jan Juhana, Mei 2002. Oke, terima kasih Pak Jan. Apa ya? Saya penasaran nih halamannya berapa banyak nih Mas Sartono, Frans Sartono nih. Ini penulis musik ya, halaman kebudayaan hiburan di Kompas.
di harian Kompas tuh adalah penulis yang produktif. 413 halaman. Wow. 413, ya lebih kurang 413, 14, 15, 16, 17, berarti 417 halaman, isinya 413. Halaman paling belakang tentang penulis. Saya ingin lihat bab-babnya ya. Apa aja sih yang ditulis nih? Oh ini nih. Daftar isinya aja ya. Bagian 1 itu tentang kehidupan awal atau masa lalu Pak Jan. Itu kakek saya seorang Sinse. Oke. Bung Karno berkunjung ke rumah kami. Wow. Itu informasi yang baru yang saya dengar. Saya belum baca tapi dari judul setiap halaman ini udah menarik. Saya pernah jadi anak band. Oke, Pak Jan anak band, makanya kupingnya bagus, hatinya tulus mendengarkan setiap karya. Oh ya, dan satu hal. Pak Jan juga pernah memilih salah satu band yang saya rekomendasiin. Namanya waktu itu Putih ya. Setelah ada Coklat, ada apa lagi band-band di Indonesia tuh nama-nama warna ya. Ada Coklat, ada apa ya, Ungu dan kawan-kawan gitu. Saya menawarkan Pak Jan sebuah band bernama Putih Band dan sempat muncul di salah satu kompilasi yang pernah melahirkan Coklat, Padi dan kawan-kawan tuh. Ada Pak Jan ternyata pernah jualan kaos sama mebel. Lalu jualan musik Pak ya. Keren banget. Penasaran aja baca buku ini, guys. Kita lihat halamannya ya. Apakah tulisan semua atau ada foto-foto Pak Jan dengan para bintang? Yang di depan ini ada gambar foto-foto mereka. Tapi dulu kalau kita ke kantor Sony, di ruang kerjanya Pak Jan itu terpampang bintang-bintang yang lahir dari tangan dinginnya. Oke, ini Pak Jan sama Tantowi Yahya. Pak Jan pernah menangani Tantowi Yahya juga ya, penyanyi country satu-satunya yang eksistensinya masih wangi di Indonesia. Pak Jan bikin foto lucu berjalan di Abbey Road Studio ya. Ini dia nyebrang seperti Beatles. Ini dulu Beatles lewat di sini ya. Tapi zamannya Beatles Pak Jan di sini tuh ada mobil VW Kodok atau VW Beatles. Nggak ada. Oke Pak Jan. Oke, berarti ada foto-fotonya guys. Oh banyak nih foto-fotonya lumayan. Foto Pak Jan dengan siapa nih? Oh ini foto Pak Jan ada sama ibu, terus sama Maya Estianti, sama Oke, saat Ratu pertama kali muncul nih fotonya nih. Ini ibu, istri Pak Jan, lalu ada Maya Estianti, ada Pak Jan, dan ada Mulan Jamila. Teman, tapi Oke, ini ada foto Glenn Fredly, tentang Glenn Fredly. Ini menarik banget ya guys. Pasti Pak Jan akan menceritakan tentang bagaimana pertama kali mereka merekrut atau Pak Jan merekrut mereka untuk kemudian diajak rekaman. Yang saya ingat sebelum saya baca lagi nih, biar detail ya, harus dibaca memang. Ketika melihat ketika ingin menaikkan nama Sheila on Seven. Jadi dulu di Jogja itu ada radio namanya Radio Geronimo. Itu punya program indie musik atau indie band namanya Ajang Musikal yang dikirim ke 200 radio di seluruh Indonesia. Gara-gara ajang musikal itu nama Sheila on Seven kemudian populer setidaknya di 200 radio tadi. Nah, popularitas itu sampai ke kuping Pak Jan bahwa ada band Jogja keren, udah populer di 200 radio. Artinya 200 radio itu 200 daerah di Indonesia, ibu kota provinsi dan kabupaten. Saya sendiri saat masih nyiar di radio mendengarkan lagu dan lagu Jika itu ketika
masih nyiar di Radio Nebula di Palu. Dan akhirnya Pak Jan katanya itu harus ke Jogja untuk bertemu langsung, melihat langsung penampilan mereka. Lalu akhirnya kemudian direkrut. Nah kalau Glenn ini saya belum dengar, tapi ini ya saya baca sedikit. Intuisi akan potensi seorang artis kadang berbenturan dengan realitas pasar. Saya merasakan hal itu salah satunya saat menggarap album Glenn Fredly. Saya yakin sekali Glenn mempunyai potensi yang bagus. Namun 2 album yang pertama dia di Sony Music belum bisa dibilang sukses secara bisnis. Sebagai produser, saya tidak bisa ngotot membuat album yang secara bisnis belum menguntungkan. Namun di sisi lain, saya mempunyai feeling kuat bahwa Glenn dengan kekhasan vokalnya itu akan sukses. Jadi ada feeling so good. Jadi rata-rata Kingmaker itu memiliki itu indera keenam ya, yang membantu feeling mereka untuk menilai seseorang bakal meraih sukses apa tidak. Album pertama Glenn Fredly berjudul, ada yang kita pengen tahu tuh saat pertama kali melihat Glenn itu di mana, itu sebetulnya yang pengen tahu. Ini ada foto-foto dengan Pak. Mana ya? Kayaknya emang harus baca dulu ya guys. Ya udah deh, pokoknya gini. Ini ada seller. Ini foto di belakang banyak banget nih foto-fotonya. Iya, saya lupa tadi ini kalau beli di toko buku, dapatnya di toko buku apa nih? Kepustakaan Populer, oke, Gramedia ya. Kompas Group, makanya yang nulis Mas Frans Sartono, wartawan Kompas. Oke, nggak tahu harganya berapa, ya udah ke toko buku aja. Yang pasti ada di Gramedia dong ya. Oke guys, ini aja yang saya bisa sampaikan. Dan banyak sekali, bukan hanya nama-nama yang saya sebut di depan tadi, tapi hampir sebagian besar nama yang kita kenal di industri musik Indonesia, setidaknya ada 50 nama mungkin ya. Itu adalah lahir dari Feeling So Good yang dimiliki sama Payan, dan beruntung karena beliau mendapat kesempatan untuk menjadi produser sekaligus A&R di Sony Music. Oke. Guys, inilah buku dari Pak Jan Johana, A&R dan produser yang pernah bekerja di Sony Music dan perusahaan rekaman lainnya, termasuk hari ini di perusahaan rekamannya sendiri. Thank you guys. Kita akan ketemu lagi pada unboxing lainnya, khususnya soal buku. Tapi setelah saya membaca semua buku ini, saya akan melakukan review sesungguhnya apa yang ingin disampaikan oleh Payan melalui buku ini. Saya tadi cuma tebak-tebak manggis saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam bahagia lahir batin. Peace.